semuanya, perkenalkan saya Hananiah Nurul Latifah dengan NIM 2407111787 dari kelas Teknik Informatika kelas B, angkatan 24. Nah, pada video uap praktikum jaringan komputer ini, saya akan mensimulasikan jaringan perusahaan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, simulasi ini mencakup 3 topik yang sudah kita pelajari, yaitu VLAN, static routing, dan point-to-point protocol atau PPP. Sebelum masuk ke konfigurasi, saya akan menjelaskan topologi yang saya rancang, yaitu terdapat 3 lokasi, yaitu kantor pusat, lalu ada kantor A dan kantor B. Nah, masing-masing kantor memiliki satu router dan satu switch. Koneksi antar router menggunakan kabel DCE dengan protokol PPP. Ini mempresentasikan koneksi WAN antar gedung. Di setiap kantor terdapat 2 VLAN untuk memisahkan departemen yang berbeda. Terakhir, semua router terhubung menggunakan static routing agar bisa saling berkomunikasi. Baiklah, yang pertama itu ada PPP atau point-to-point protocol. Nah, PPP digunakan pada koneksi serial antar router itu untuk mengenkapsulasi data di lapisan data link. Keunggulan PPP dibanding HDLC adalah mendukung autentikasi baik PAP maupun CHAP. Di sini saya menggunakan CHAP karena lebih aman dan password yang dikirim itu tidak berbentuk plain text. Perhatikan konfigurasi berikut. Saya set encapsulation PPP, lalu aktifkan PPP authentication CHAP, kemudian saya membuat username sesuai nama router, lalu mari kita verifikasi dengan perintah show interface serial dan ping antar router. Nah, selanjutnya itu adalah konfigurasi VLAN, yang mana topik kedua ini ada VLAN atau virtual LAN yang memungkinkan kita membagi satu switch fisik menjadi beberapa segmen jaringan yang terisolasi secara logis. Misalnya nih, di kantor A VLAN 10 untuk departemen sales dan VLAN 20 untuk IT dengan VLAN lalu lintas. Sales tidak akan masuk ke jaringan IT sehingga keamanan dan performa meningkat. Saya menggunakan metode router on the stick, di mana satu interface router dibagi menjadi sub-interface dengan enkapsulasi .1Q, yang dimana kita bisa verifikasi dengan show VLAN brief di switch dan ping antar VLAN. Selanjutnya yaitu adalah konfigurasi static routing, yang dimana topik ketiga adalah static routing, dimana artinya kita itu dapat menentukan jalur pengiriman paket secara manual, tidak otomatis seperti OSPF atau RIP. Nah, ini tuh cocok untuk jaringan kecil yang topologinya tidak sering berubah. Di router pusat saya tambahkan rute ke network kantor A dan kantor B, di mana kantor A dan kantor B cukup gunakan default route 0.0.0.0 menuju router pusat. Kita verifikasi dengan show IP route dan lakukan ping end-to-end dari PC di kantor A ke PC di kantor B. Ya, baiklah, selanjutnya sekarang kita uji konektivitas end-to-end. Saya akan ping dari PC sales di kantor A menuju PC marketing di kantor B. Jika berhasil, berarti ketika konfigurasi PPP atau VLAN dan static routing bekerja dengan baik secara terintegrasi. Kita juga lihat jalur paketnya menggunakan fitur simulation mode di Packet Tracer. Baiklah, demikian simulasi uap praktikum jaringan saya. Dengan kesimpulannya, PPP digunakan untuk mengamankan koneksi WAN antar router, lalu VLAN digunakan untuk segmentasi jaringan di setiap kantor, dan static routing menghubungkan semua jaringan secara manual dan terstruktur. Ketiga topik ini saling melengkapi dalam membangun infrastruktur jaringan perusahaan yang nyata. Mungkin sekian saja, terima kasih.